Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pagi pemirsa. Pagi sudah Jumat, mau Kamarati. weekend. Pagi Philip. Bagaimana? Alhamdulillah. Karena sehat-sehat terus. Memang lagi musimnya nih ya. Lagi musim dari apa? panas, hujan, panas, Ya. hujan. Jadinya gampang sakit. Betul, jadi harus waspada ya dengan kondisi cuaca seperti saat ini. Tapi juga kita hadirkan juga beberapa informasi. Salah satunya ternyata TPU di sejumlah titik di Jakarta ini udah penuh, Philip. Hah? Kok bisa? Gimana masa harus booking dari jauh-jauh hari? Jadi akhirnya nanti sistemnya tumpang tindih. Oke, jadi memang fenomena-fenomena seperti ini lagi ramai diperbincangkan di hari ini. Tentunya juga Rati. Ya. Bagaimana kemudian kalau melihat aksi koboi dari Pak Purbaya ini? Apalagi gebrakan-gebrakannya. Ini pelurunya udah kemana-mana nih. Kemarin pajak, cukai, sekarang Importir pelurunya ilegal. menyasar ke importir ilegal. Begitu ya, bagaimana kemudian kiprah dari Pak Purbaya ini untuk terus mengamankan keuangan-keuangan negara yang mengalami kebocoran di mana? Tapi bisnis Anda aman ya? Bismillah. Enggak. Toko Mangga 2 masih aman. Aman. Nanti kita tahan dulu ya, kita akan hadirkan dulu informasi yang lain. Masih dari informasi kebakaran pemirsa, ini kebakaran hebat terjadi di toko material di Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar Cibadak Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Ternyata pagi hari ini kita buka dengan berita-berita yang cukup mengenaskan di mana kebakaran juga terjadi di sejumlah wilayah ya. Dan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi ini langsung melakukan proses pemadaman api, di mana api terus berkobar karena banyaknya material yang mudah terbakar seperti kayu-kayu, peralon, dan bambu serta bahan bangunan lainnya. Beruntung api berhasil dipadamkan setelah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor mengerahkan sedikitnya 8 unit mobil damkar, di mana 2 diantaranya merupakan bantuan dari Damkar Kabupaten Bogor. Sejauh ini diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Kita ke berita selanjutnya, masih seputar kebakaran pemirsa. Sebuah kapal tak dikenal terbakar pada Kamis dini hari di perairan Selat Riau, perairan Batam, Kepulauan Riau. Saat peristiwa diketahui pukul 4 pagi, petugas dari pangkalan PLP kelas 2 Tanjung Uban, Kepulauan Riau yang menggunakan KN Sarotama P112 ini langsung melakukan pemadaman dibantu oleh kapal TB Transkodara. Sementara KN 547 melaksanakan pengawasan dan pengamanan alur pelayaran agar kapal yang melintas ini dapat menjaga jarak aman dan tidak menyebabkan musibah yang lain. Api dapat dipadamkan sekitar pukul 6 pagi, namun sayang usai api padam, kapal yang tidak diketahui identitasnya ini langsung tenggelam. Hingga saat ini belum diketahui informasi terkait kru kapal yang terbakar. Meski demikian, petugas KN 547 melakukan penyisiran untuk mencari ABK yang diharapkan dapat menyelamatkan diri sebelum kapal ini terbakar. Jadi posisinya ditemukan oleh petugas memang sudah dalam keadaan terbakar dan tidak ada ABK di dalamnya. ABK, betul sekali. Dan memang masih dicari apakah sebelumnya ABK ini sudah menyelamatkan diri terlebih dahulu ya, begitu ya. Kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Diduga gagal merampok di rumah salah seorang warga di Kabupaten Taklar, Sulawesi Selatan. Ini sebuah mobil ya dirusak oleh warga yang kesal karena pelaku ingin melancarkan aksinya untuk merampok. Kita bisa saksikan mobilnya sampai terguling ya. Di mana ratusan warga desa Moncong Komba ini berkumpul usai mendengar teriakan korban yang nyaris menjadi korban perampokan. Pelaku yang diduga beraksi seorang diri langsung kabur lewat pintu belakang rumah korban. Mengetahui pelaku berhasil meloloskan diri, warga yang geram langsung merusak dan membalik mobil yang dikendarai pelaku hingga ringsek. Ironisnya, mobil yang digunakan pelaku untuk merampok adalah mobil milik seorang anggota polisi yang bertugas di wilayah Polres Pelabuhan Kota Makassar. Hingga kini polisi juga masih mengejar pelaku yang diduga menyamar sebagai seorang wanita. Kok bisa mobil anggota polisi dipakai untuk melakukan bisa saja aksi pencurian? Anggota polisi sebelumnya itu juga menjadi korban pencurian. Oh bisa. Ya kan? Kalau gitu memang harus dilaporkan kepada pihak kepolisian, jangan sampai ini menjadi salah persepsi begitu ya. Kita ke berita selanjutnya pemirsa. 2 kelompok pemuda terlibat bentrok ini menggunakan batu dan juga senjata tajam
di mana bentrok ini terjadi di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pemirsa, dalam usahanya melerai dan membubarkan kedua kelompok itu, bahkan polisi ini harus menggunakan senjata api menembakkan tembakan peringatan. Jadi bentrokan membuat warga di sekitar lokasi ini panik. Kemudian sejumlah kendaraan yang terparkir juga rusak akibat terkena lemparan batu. Polisi juga menemukan sejumlah anak panah dan selongsong peluru saat melakukan penyisiran di lokasi kejadian. Akibat bentrokan tersebut, 2 orang menjadi korban terkena anak panah masih dalam penanganan medis dan situasi di lokasi sudah kondusif. Meski demikian juga puluhan personel polisi ini masih terus berjaga biar nggak ada lagi bentrokan susulan. Kalau melihat seperti ini sih memang pantas saja warga panik ya, artinya iya, takut menjadi korban. Tajam, ya, anak panah dan selongsong peluru juga bisa saja mengenai mereka begitu. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara kita bergeser ke Medan. Kita bergeser ke informasi selanjutnya di Banten, di mana mayat pria tanpa identitas ditemukan mengapung di perairan Pelabuhan Merak Kota Cilegon, Banten. Dan hingga kini memang pihak kepolisian juga masih terus menyelidiki identitas dari korban yang meninggal dunia mengapung di Pelabuhan Merak. Di mana kejadian ini, penumpang salah satu kapal yang hendak bersandar di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten ini merekam sosok jasad pria yang mengapung terombang-ambing di sekitar dermaga 3 dengan kondisi telah meninggal dunia. Jenazah dengan ciri-ciri memakai celana jeans panjang, kaos hitam, dan masih memakai sepatu, ini ditemukan dengan posisi tengkurap menghadap dasar laut dan langsung dibawa ke darat oleh petugas Pos SAR Merak untuk dievakuasi ke rumah sakit. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab meninggalnya korban. Pasalnya kondisi korban sulit dikenali lantaran mayatnya telah membengkak dan diduga ini tewas lebih dari 2 hari. Dari Banten kita bergeser ke Depok, Jawa Barat. Pemirsa, Polres Metro Depok menggelar ekshumasi atau menggali makam jenazah MAA, bocah berusia 6 tahun yang diduga tewas dianiaya oleh ibu tirinya. Polres Metro Depok bersama dengan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati memeriksa jenazah MAA di TPU Kalanganyar, Rawapanjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Proses ekshumasi itu berlangsung selama 1 jam dan dari hasil ekshumasi, polisi mengungkap korban mengalami luka parah di sekujur tubuhnya. Korban tewas karena pendarahan di bagian kepala akibat benda tumpul. Sebelumnya, kejadian memilukan menimpa MAA, bocah 6 tahun yang dianiaya ibu tirinya pada 17 Oktober lalu. Pelaku mengaku kesal karena korban disebut nakal dan juga sulit diatur. Korban lalu meninggal dunia 4 hari kemudian dan polisi telah menangkap RN, ibu tiri korban, dan juga memeriksa ayah kandung korban. Polisi masih terus mendalami mengenai kasus ini dan juga memeriksa sejumlah saksi lain untuk diungkap sejak kapan penganiayaan tersebut terjadi. Tega ya, kalau kita melihat bagaimana perilaku seorang ibu tiri yang tega untuk membunuh anaknya dengan cara menganiaya seperti ini. Semoga diberikan sanksi pidana seberat-beratnya ya. Kita sudah hadirkan beragam informasi untuk membuka rangkaian pagi hari ini. Kita juga akan ajak Anda Jumat pagi nih. Kemana? Mantau. Dekat sini, Philip, di Kuningan, Jakarta Selatan ya. Sudah ada rekan-rekan dari NTMC Polri. Sudah ada Brigadir Sarah. Selamat pagi. Silakan informasinya langsung dari Kuningan. Terima kasih Rati dan juga Filipus serta selamat pagi pemirsa. Dari Kuningan saya melaporkan situasi arus lalu lintas di jam berangkat aktivitas perkantoran pada pagi hari ini, di mana peningkatan volume kendaraan memang sudah terlihat dari arah Pancoran ataupun Mampang yang akan mengarah ke Rasuna Said. Dalam keadaan ramai juga kendaraan dari arah Pancoran yang akan lurus mengarah ke Semanggi ataupun dari Mampang yang akan berbelok mengarah ke Semanggi juga dalam keadaan kondusif, lancar. Peningkatan sudah terlihat di jam berangkat pada pagi hari ini dan banyaknya perkantoran pada area ini. Kami menghimbau bagi Anda untuk mengantisipasi terhadap keluar masuk kendaraan. Situasi yang sama juga terlihat dari arah Semanggi akan mengarah ke Mampang dan juga Ragunan. Peningkatan kendaraan sudah terlihat namun masih relatif normal. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk menaati rambu lalu lintas yang berlaku dengan selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light dan jaga kecepatan kendaraan Anda.
Anda sebelum memasuki kawasan ganjil genap, pastikan plat nomor kendaraan Anda sudah sesuai dengan tanggalan yang berlaku pada hari ini. Apabila tidak, silakan mencari jalur alternatif lainnya. Selanjutnya situasi arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan masih dalam keadaan kondusif ramai. Harap waspada terhadap aktivitas keluar masuk kendaraan pada area perkantoran juga pada kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 2 dikarenakan tidak menentunya cuaca, harap lengkapi kelengkapan berkendara Anda dengan jas hujan namun hindari penggunaan jenis ponco. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 213 kasus laka lantas dengan rincian 12 meninggal dunia, 13 luka berat, dan 153 luka ringan. Faktor penyebab laka lantas dikarenakan pengemudi gagal menjaga jarak aman dan berkemudi dalam kecepatan yang tinggi, dan kecelakaan lalu lintas terjadi paling banyak di rentan waktu pukul 6 hingga 9 pagi hari. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda, pastikan Anda berkendara dalam kondisi yang prima, patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, dan ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan untuk keamanan dan keselamatan diri Anda ataupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Presiden Brazil di Istana Merdeka, Jakarta. Ya pemirsa, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih turut mendampingi Presiden Prabowo dalam menyambut Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka. Kunjungan Presiden ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali hubungan strategis antara Indonesia dan Brazil yang telah terjalin sejak 2008. Presiden Prabowo menyebut kunjungan Presiden Brazil ini sekaligus menyepakati 4 perjanjian kerjasama antar kedua negara. Karena itu kita akan kerjasama di bidang politik internasional. Kita sama-sama anggota BRICS, kita juga anggota G20. Jadi kita ingin meningkatkan. Hari ini kita menyaksikan kerjasama ekonomi yang signifikan, yang nilainya tadi saling, yang ditandatangani tadi potensinya itu sampai lebih dari 5 miliar dolar. Tadi yang kita tanda tangan tadi itu. Sedangkan investasi kita dalam 1 tahun aja sekitar 20 miliar dolar. Berarti kalau ini terwujud, insya Allah paling lambat tahun depan, ini berarti 5/40, berarti ini yang kita bicarakan hari ini adalah hampir 20% ya. 25% dari total investasi langsung ke Indonesia. Wah, 5 miliar dolar tuh nolnya ada berapa tuh Tih ya kira-kira ya kalau tanggal segini ya? Biasanya kan Koko yang bisa pinter ngitung nih. Tanggal segini emang kalau ngitung angka ruwet begitu ya. Tapi semoga ini juga berjalan dengan lancar. Amin. Kerjasama yang akan dijalin kedua negara. Betul sekali. Kita ke berita selanjutnya pemirsa, untuk mempercepat pembangunan fisik program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ini Menteri Koperasi Ferry Julianto menggelar rapat bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Rapat bersama ini disebut sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembayaran dan penyaluran dana pembangunan gudang serta gerai koperasi yang akan menjadi sentra penyimpanan dan distribusi produk desa di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari intervensi pemerintah untuk memperkuat peran koperasi desa melalui penyediaan sarana fisik dan akses permodalan secara langsung. Pemerintah juga menegaskan setiap koperasi akan mendapatkan platform pembiayaan senilai 3 miliar rupiah dengan pembagian untuk investasi dan juga modal kerja. Meski besarannya sama secara dasarnya, penyesuaian akan dilakukan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Kita mau lihat finalisasi bentuk finalnya seperti apa sih. Kopdar Merah Putih apa seperti yang sudah diputuskan selama ini. Tapi kan kita mau lihat hitam putihnya seperti apa sehingga penyalurannya bisa clear. Untuk sampai akhir tahun nanti ada target mungkin penyaluran dananya mungkin berapa, kan ada bantuan PPKM ya itu Pak. Kalau Koperasi Merah Putih kan tahun ini kan programnya 16 triliun kan. Tapi kita udah taruh uang yang 200 triliun itu tadi kan. Kalau mau di switch ke kalau mereka siap ya bisa diambil dengan otomatis bunga yang kita charge ke bank kalau uangnya dipakai untuk Koperasi Merah Putih menjadi 2%. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berkomitmen untuk mendukung dari pengembangan ekosistem kendaraan listrik Maung EV dari hulu hingga hilir. Komitmen ini juga sejalan dengan perintah dari Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan para pembantunya di kabinet untuk menggunakan mobil dalam negeri yang diproduksi oleh PT Pindad. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung juga menegaskan jika penguatan ekosistem kendaraan listrik nasional ini sebagai bagian dari agenda besar hilirisasi mineral. Untuk itu, Kementerian ESDM akan mempercepat dan memperluas proyek baterai kendaraan listrik sebagai wujud mendukung kendaraan Maung EV yang diproduksi oleh Pindad dan akan digunakan para menteri Kabinet Merah Putih. Salah satu investasi besar yang tengah berjalan adalah pembangunan fasilitas produk anoda dan katoda. Ini berada di Karawang oleh Contemporary Amperex Technology Co-Limited atau CATL. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Sidang perdana kasus peredaran narkoba di Rutan Salemba yang melibatkan aktor Amarzoni kembali digelar secara daring atau online. Sidang ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Amarzoni menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan secara daring atas kasus dugaan pengedaran narkoba di dalam rutan. Pada sidang perdana, Amarzoni dan 5 terdakwa lainnya hadir melalui daring. Sebelumnya, ke-6 terdakwa telah dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan setelah adanya temuan pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Adapun dari hasil pemeriksaan, Amarzoni diduga menyelipkan narkoba jenis ganja saat kunjungan dari luar ke rutan-rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Satreskrim Polres Banyuasin, Sumatera Selatan mengungkap kasus penembakan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia, di mana peristiwa ini terjadi di Jalan Lintas Palembang, Betung, kilometer 41, Desa Tanjung Agung, Kabupaten Banyuasin. Jadi, kejadian ini bermula saat di SPBU Limau Sembawa, korban dan pelaku ini terlibat cekcok karena saling serobot antrian bahan bakar. Pertengkaran tersebut kemudian berlanjut dan 2 kendaraan ini terlibat aksi saling kejar sebelum akhirnya berhenti di tepi jalan Desa Tanjung Agung. Sempat terjadi cekcok antara rekan korban dan juga pelaku, sampai akhirnya terdengar suara letusan senjata api sebanyak 3 kali. Peristiwa ini menyebabkan 2 orang korban tertembak dan satunya tewas di tempat. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit oleh warga, namun korban yang bernama Obi ini nyawanya tidak tertolong. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumsel untuk dilakukan otopsi dan pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian. Jadi harus didalami ya, senjatanya dari mana? Tuh. Apakah memang mereka ini baru cekcok di SPBU atau mungkin ada masalah lainnya, atau ada motif mungkin sebelumnya lainnya? juga sudah tersulut emosi dengan kasus-kasus Betul. sebelumnya, ya. Oke, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ini gara-gara berebut harta warisan orang tua berupa sepeda motor, seorang adik di wilayah Kota Bengkulu ini nekat membacok kakak kandungnya sendiri. Korban mengalami luka di leher. Seperti ini, pemirsa, penangkapan dari pelaku di mana peristiwa ini terjadi pada Senin malam. Pelaku mendatangi kediaman korban untuk meminta harta warisan orang tua mereka berupa 1 unit sepeda motor. Namun hal tersebut ditolak oleh korban hingga terjadi cekcok. Saat korban duduk di kursi, tiba-tiba saja pelaku menyerang bagian leher korban.
Korban yang kaget lalu berontak dan meminta pertolongan tetangga, dan akibat kejadian tersebut korban mengalami luka di leher dan harus mendapatkan 12 jahitan. Pelaku saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Terbakar api cemburu saat mengetahui isi pesan di telepon genggam dengan wanita lain. Seorang istri tega memotong alat kelamin sang suami hingga putus. Seorang pria berinisial NI 35 tahun dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat selama 23 hari di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Korban meninggal dunia dengan kondisi alat vitalnya terputus, dipotong sang istri, HZ berusia 33 tahun, karena terbakar api cemburu. Ini tepatnya di Jalan Nuh, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Polisi telah mengamankan pelaku setelah keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Jadi pelaku juga telah menjalani rekonstruksi 25 adegan dengan terancam hukuman 9 tahun pidana. Ketua RT di mana pelaku dan korban tinggal ini mengatakan bahwa korban semasa hidupnya dikenal sebagai pribadi yang baik, suka bersosialisasi dengan tetangga dan tidak pernah terdengar ada keributan dengan sang istri. Kita masih dari kasus yang kurang lebih sama, pemirsa. Ini di Bandar Lampung, kasus serupa juga terjadi. Seorang janda ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian karena nekat menyayat alat kelamin mantan kekasihnya. Jadi motif pelaku sakit hati dan juga kesal karena tingkah korban. Tersangka dan korban sudah menjalani hubungan asmara sejak tahun 2019 lalu, namun pada tahun 2023 korban menikah dengan wanita lain namun masih berhubungan dengan tersangka yang merupakan janda beranak satu. Meski korban sudah menikah dan memiliki hubungan gelap dengan tersangka, keduanya kerap berhubungan intim di lokasi lapangan Baruna yang menjadi TKP peristiwa ini. Tersangka kini dijerat polisi dengan pasal penganiayaan berencana dengan ancaman hukuman pidana selama 10 tahun kurungan penjara. Dan untuk mengetahui, pemirsa, bagaimana kemudian motif sebenarnya dari pelaku yang tega memotong kelamin sang kekasih, kita sudah terhubung dengan Kompol Martono selaku Kapolsek Panjang Lampung. Selamat pagi, Pak Kapolsek. Pagi, Pak Kapolsek. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kapolsek, kami penasaran, Pak, setelah pelaku berhasil ditangkap, sejauh ini bagaimana kemudian pihak kepolisian telah menyelidiki motif dari pelaku yang tega memotong alat kelamin dari sang kekasih, Pak Kapolsek? Jadi dapat disampaikan motif daripada si pelaku menyayat kelamin korban dikarenakan sebelum punya istri mereka sudah pacaran. Jadi tahun 2019 mereka sudah pacaran terlebih dahulu. Namun kemudian si korban malah menikah dengan perempuan lain. Nah, kemudian tepatnya hari Minggu kemarin tanggal 19 Oktober jam 19 mereka berhubungan kembali, walaupun sebenarnya masih tetap berhubungan selama kurang lebih 6 tahun. Tapi baru kemarin terjadilah tindak pidana penyayatan yang terjadi di lapangan Baruna, Kecamatan Panjang. Pak Kapolsek, apa yang menjadi motif dari pelaku? Apakah memang sebelumnya mungkin pelaku ini juga sudah menyimpan ada kekesalan terhadap korban, atau kalau dari pihak kepolisian mendalami dari kejiwaan pelaku memang ada gangguan kejiwaan di situ? Sementara dari terhadap tersangka menyatakan bahwa memang tersangka sakit hati karena jadi kekasih, namun kemudian malah ditinggal nikah. Tapi kemudian walaupun masih sering berhubungan selama 6 tahun ini dari tahun 2019, tapi si pelaku ini juga masih tetap
korban masih tetap berhubungan dengan perempuan lain selain dengan pelaku dan juga dengan istrinya. Itulah yang menyebabkan si pelaku jengkel terhadap korban. Baik, Pak Kapolsek, apakah pihak kepolisian juga telah berhasil menyelidiki dari mana perilaku sadis yang dilakukan oleh pelaku ini? Apakah memang secara spontan dilakukan atau sebelumnya pelaku sudah menonton YouTube seperti itu ya? Atau mungkin ada masukan-masukan lain untuk kemudian menyayat kelamin dari sang kekasih ini, Pak Kapolsek? Sementara dari pemeriksaan memang si tersangka ini memang sudah benci dengan korban, memang timbul niatnya dari pribadi untuk menyayat alat kelamin korban karena cemburu, istilahnya jengkel selain dengan dia, dengan istrinya, tapi masih main dengan perempuan lain. Jadi rencananya sudah dari minggu kemarin, dari hari Kamis kemarin sebelumnya, walaupun mereka sudah berhubungan tapi tidak terjadi, dan baru hari Minggu kemarin yang terjadi penyayatan tersebut. Tapi intinya yang pelaku ini memang jengkel, sudah jengkel karena berapa kali dibohongi dengan korban. Pak Kapolsek, senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menyayat kelamin dari korban ini didapatkan dari mana? Dan apakah karena kekesalan yang sudah ada ini, pelaku dalam arti dapat dikategorikan ini sudah direncanakan atau bagaimana? Sebenarnya untuk alat Carter yang dimiliki oleh pelaku ini dibeli dari toko terdekat pelaku. Kebetulan pelaku juga kerja di percetakan. Terus kemudian memang sudah istilahnya dendam terhadap korban karena seling ditipu tersebut. Jadi dia udah ada niat memang untuk menyayat alat kelamin korban biar tidak melakukan terhadap perempuan lain. Tapi tidak ada perlawanan kah dari korban, Pak? Dari kejadian di TKP yang ada, ketika terjadinya kejadian tersebut, mereka sedang melakukan kegiatan, dalam arti melakukan kegiatan asmara, sehingga ketika waktu terjadinya tersebut, korban tidak menyadari akan pelaku melakukan hal tersebut. Baik, Pak Kapolsek, dari tayangan yang kita saksikan juga bagaimana kegiatan press conference yang menampilkan pelaku ini seolah-olah pelaku tidak memiliki rasa bersalah. Apakah kemudian pelaku sejauh ini juga masih memiliki rasa tersebut atau kemudian yang justru bisa juga memperberat pasal yang akan diterapkan? Bahkan juga sempat dikatakan pelaku merasa puas saat ditanyai oleh wartawan ya? Dari hasil pemeriksaan kemarin memang kita lakukan beberapa pemeriksaan dengan pelaku. Memang keterangan pelaku tidak beda dengan ketika kita laksanakan press release. Jadi pelaku intinya malah merasa puas dengan tindakan tersebut. Nah, ini mungkin nanti akan kita lakukan terkait dengan psikologi kejiwaan pelaku. Pak, pasal-pasal apa yang akan dikenakan oleh pihak kepolisian kepada pelaku? Untuk pasal yang akan kita tetapkan sebagai kepada pelaku, yaitu pasal 353 ayat 2 KUH pidana, dan kita subsidiarkan juga dengan 351 ayat 2 KUHP terkait dengan penganiayaan berencana. Baik, terima kasih Kompol Martono selaku Kapolsek Panjang Lampung telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Selamat bertugas, Pak Kapolsek. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan menutup akses importir ilegal. Menurutnya, para mafia-mafia importir ilegal ini hanya menjadi beban Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan Purbaya usai kunjungan ke Bea Cukai beberapa waktu lalu. Menurutnya, sistem monitoring Bea Cukai belum berjalan baik dan masih bisa dikembangkan ke arah yang lebih baik. Purbaya menargetkan dalam waktu setahun ke depan, sistem monitoring di Bea Cukai bisa lebih baik lagi. Selain itu, Purbaya juga menyoroti impor baju bekas ilegal yang kerap merugikan negara. Menurutnya, keuangan negara banyak digunakan untuk kegiatan pemusnahan barang ilegal serta memberi makan mafia importir ilegal yang dihukum penjara. Purbaya menjelaskan akan mengubah hukum bagi importir nakal, yaitu mengenakan denda selain hukuman penjara.
bagaimana Purbaya dan jajarannya bisa memberantas mafia importir ilegal yang sudah menjadi jamur bagi negara? Apakah langkah ini menjadi angin segar bagi para pengusaha UMKM? Tadi juga ada diskusi Balpres, saya juga baru tahu istilah Balpres itu, impor barang-barang baju bekas seperti apa penanganannya. Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapat duit, nggak didenda, jadi saya rugi, cuman ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Pak, berarti nanti sistem jadi itu kita juga, yang terubah di mana kita harus bisa denda orang itu juga. Pak, berarti dari sistem dan perbaikan itu akan mampu juga memonitoring untuk terkait pencegahan Balpres masuk lebih banyak ke Indo, Pak? Harusnya ya. Kurang dari 1 bulan, Pak Purbaya kembali membuat sebuah gebrakan. Apalagi? Ya kan? Kalau kemarin-kemarin artinya koboi ini sudah menyasar berbagai sektor yang bermasalah. Ya. Kini masuklah ke bagian di mana para importir ilegal dari pakaian bekas dinilai juga mencukup menciderai keuangan negara. Karena kalau kata Pak Menkyu udah saya nggak dapat apa-apa, saya harus keluarin duit buat musnahin barang. Itu dia, ruginya 2 kali. Belum lagi juga ini menekan dari para pengusaha yang akhirnya kan lumayan besar begitu ya. Mematikan kerugian. usaha-usaha yang berada ataupun UMKM yang berada di Indonesia begitu. Iya. Ya. Kita pagi hari ini juga sudah kehadiran beberapa narasumber ya. Ya. Sudah ada Pak Suryamin Halim, Sekjen Apregindo. Selamat pagi, Pak Yamin. Selamat pagi. Pak Yamin. Sehat ya? Sehat ya. Pak Yamin. Sehat. Kemudian juga sudah ada Mas Tauhid Ahmad, Senior Ekonom Indef. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Rati. Kemudian juga sudah ada Bang M. Khalid, anggota Komisi 11 DPR RI. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Khalid. Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Oke, saya mau ke Mas Tauhid Ahmad dulu deh, penasaran nih sebenarnya kan kita tahu sudah ada Permendak yang juga melarang hal tersebut beberapa tahun, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun lalu ini sempat ramai juga. Tapi saat ini menjadi gebrakan baru juga untuk Menkyu yang baru, bagaimana nantinya tidak ada lagi barang importir ilegal yang masuk ke Indonesia, khususnya untuk barang bekas, baju dan lain sebagainya. Tapi selama ini gimana sih sebenarnya? Gambarkan ke kita mekanismenya, perizinannya dan lain sebagainya, kok bisa sampai lolos cukup lama dan merugikan negara? Ya, jadi persoalannya sebenarnya bukan persoalan baru ya. Menteri Keuangan yang sebelumnya juga seringkali menyampaikan ini, termasuk Menteri Perdagangan ya, soal impor ilegal begitu ya. Memang sudah ada betul. Untuk mekanismenya biasanya para importir ya untuk mendapatkan barang itu harus memenuhi kuota, ada batasan tertentu. Jenis barang, spesifikasi, kode HS dan sebagainya begitu. Dan beberapa barang memang harus kena bea begitu ya, bea masuk dan sebagainya. Karena kuota terbatas ya banyak yang mencari jalan masuk ya, apakah banyak modusnya lah begitu. Ada yang memang melalui jalur-jalur yang katakanlah non pelabuhan atau pelabuhan yang pengawasan, jalur tikus begitu ya. Ada yang memanipulasi kode HS-nya, kode spesifikasi barang. Ada kerjasama dengan Ordal nggak sih? Kita belum tahu, tapi bisa jadi itu harus ditelusuri lah, karena kan terutama yang jalur resmi kan sudah ada begitu. Dan memanfaatkan juga jalur hijau yang pemeriksaannya rendah begitu. Itu bisa saja terjadi, atau misalnya underprice, harganya itu di bawah begitu dari harga resmi, sehingga yang ilegal ini bisa masuk. Jadi memang banyak hal pintu peluang ya, karena kita secara geografis sangat luas ya, banyak hal bisa tempuh, termasuk memanfaatkan regulasi yang ada ya. Beberapa hal misalnya peraturan Menteri Perdagangan yang lalu ya, karena ada proses untuk katakanlah semacam fleksibilitas untuk importasi begitu, itu yang kemudian dimanfaatkan para pelaku usaha ya. Artinya lemahnya itu di sektor regulasi atau justru di sektor pengawasan? Menurut saya sebenarnya sudah ada perbaikan regulasi, justru di prakteknya nih, prakteknya yang jauh lebih berat ya gitu. Sebenarnya kalau misalnya yang baju bekas thrifting, menurut saya itu jauh lebih kecil dibandingkan yang masih bagus atau masih baru begitu. Karena untuk misalnya harga, misalnya tekstil begitu, harganya sudah nggak masuk akal ya. Kalau Mbak Rati, Mas Philip lihat di e-commerce, harganya murah sekali gitu. Jadi kalau diproduksi di sini, kalau ada bea masuk, itu harusnya lebih bisa bersaing gitu. Nah ini kan berarti kan ada problem di kita di
pengawasan itu yang sulit begitu. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya mudah sekali menemukan produk ini ilegal dan Atau tidak tidak ilegal Dari ya. mana melihat ya? Pertama dari harga begitu, kemudian kedua dari brand mereknya begitu, ada pemalsuan dan sebagainya, itu sudah sangat kelihatan sekali ya. Kemudian yang ketiga juga lihat jalur produksinya, tidak ada pabriknya di sini begitu ya. Itu sudah sangat memungkinkan untuk dilakukan Tapi secara pengawasan. regulasi memang barang bekas ini tidak boleh diimpor. Ya, kalau barang bekas jelas tidak boleh, ya? tidak boleh. Jadi kalaupun memang ada yang beredar seperti di Pasar Senen dikatakan kemarin dipertanyakan juga kepada Pak Menkyu, itu sudah pasti ilegal berarti. Ilegal, ya, iya barang-barangnya betul. Ya kan problemnya kan sudah seringkali dilakukan operasi. Tapi ya beberapa minggu kemudian muncul lagi. Berarti kan sudah seperti itu gitu ya. Apa melihat bagaimana kemudian kasus ini juga salah satunya mematikan pengusaha-pengusaha retail kita di Indonesia begitu. Betul. Karena kita importir resmi membawa global brand import, kita resmi itu sudah membayar biaya masuk untuk pakaian jadi itu sekitar kurang lebih 30%. 30%. Ditambah lagi PPN 11%. Hampir 50% lagi, itu ya? PPH import lagi 7,5. Jadi itu sudah Lebih dari 50% iya, gitu ya? betul. Kemudian produk-produknya yang tidak masuk secara resmi itu seperti saya menambahkan Pak Tauhid, labelnya tidak mempunyai label bahasa Indonesia. Oke. Ya kan, yang dimana diharuskan oleh ada peraturan pemerintahnya. Kedua, untuk pakaian bayi dari umur 0 sampai 36 bulan harus SNI. Kalau Tapi itu kita tidak ada. Kalau kita lihat di pasaran, kita ada coba beli, bandingkan, dan kita lihat itu tidak ada bahasa Berarti ini Indonesianya, tidak sebenarnya ada bukan SNI. hanya baju bekas, tapi juga ada baju yang memang masih baru begitu? Betul, baju baru, betul. Dan harganya murah sekali dibandingkan harga yang di toko. Memang tidak, karena murah, sudah pasti mereka tidak bayar biaya masuk resmi, juga tidak ada bayar yang namanya haki, gitu, hak kekayaan intelektual. Artinya juga kemudian bagaimana pengusaha-pengusaha retail ini menyikapi atau menanggapi dari kasus maraknya barang importir ilegal seperti itu? Oh, kami sudah roadshow, kita kunjungin ke beberapa kementerian juga, perdagangan, perindustrian maupun yang lain. Kita memberikan sampel-sampel, membandingkan mana yang produk global yang resmi dengan yang tidak resmi. Nah, jadi itu jelas berbeda sekali dari harga, dari bahan. Dan Pernah ada pelaporan nggak dari teman-teman pelaku usaha kepada Kementerian Keuangan atau kementerian yang terkait? Kalau nggak salah ada satgasnya juga kan ya? Di betul, 2024 ya? Iya, betul, ada satgasnya, tapi setahu saya satgasnya sudah tidak diperpanjang ya sekarang. Itu ada, kita sudah laporkan, Menteri Perdagangan juga mau koordinasi dengan Komdigi sekarang, bahwa yang jual-jual online harusnya tidak diperbolehkan menjual barang ilegal atau merek palsu ya. Gitu. Perkembangan zaman artinya juga salah satu yang menjadi tantangan untuk menghadapi ini ya. Betul Pak, iya betul. Tapi bagaimana kemudian suara-suara dari pengusaha retail sendiri menanggapi bagaimana ini maraknya kasus ini? Apakah memang mereka tuh biasanya rugi dari sisi mana? Apakah memang dari persaingan penjualan yang mereka tidak mampu ikuti atau seperti apa? Sebetulnya kalau harga atau apa ya memang masif sekali masuknya gitu. Itu yang membuat salah satu tantangan buat global importir atau importir resmi ya itu. Pak Yamin, sebenarnya kalau berbicara mengenai importirnya sendiri, memang importirnya ini legal, tapi ada beberapa mungkin yang juga memasukkan barang-barang ilegal begitu. Atau biasanya kalau teman-teman di lapangan atau pelaku usaha menemukannya seperti apa sih? Apakah memang modusnya seperti apa yang dilakukan oleh mereka sehingga tidak tercium oleh pemerintah? Kalau kami lihat, kami Global Brand tidak berani melakukan illegal import karena kalau ketahuan kita pasti akan di blacklist. Kena sanksi. Iya. Kedua juga akan mencederai nama besar brand-brand luar. Yang illegal ini ya biasa memang di lapangan masuknya memang kalau menurut saya memang pengawasan yang kurang. Pengawasan yang kurang. Ya. Baik. Saya mau ke Bang Holid. Bang Holid, bagaimana kemudian menanggapi kiprah dari Pak Purbaya sendiri yang kali ini justru
nyasar kepada kasus impor baju bekas ilegal, yang mana memang salah satu kegiatan ini juga cukup menciderai keuangan negara kita. Pengawasan dari DPR sejauh ini seperti apa, Bang? Ya, kita sangat setuju kalau Pak Menkyu mengangkat isu ini, dan ini sebenarnya isu yang lama ya. Kita dukung ya jika ini dikelola dan dilakukan secara serius dan konsisten, itu intinya. Karena ini bukan terkait aturan main saja, tapi lebih kepada law enforcement, penegakan hukumnya, pengawasannya, yang butuh konsistensi. Jadi dengan adanya seperti ini bukan hanya hilangnya penerimaan negara, potensi penerimaan negara yang hilang, tapi industri dalam negeri terdampak ya. Kemudian yang melakukan impor secara legal juga mengalami kerugian. Jadi banyak yang sekali dirugikan, bukan hanya sisi fiskalnya, tapi industri dalam negeri, ya, pelaku impor legal dan sebagainya. Jadi ini adalah butuh, saya kira bukan hanya salah satu sektor Menteri Keuangan, tapi multi sektor, multi stakeholders, Menteri Perdagangan, kemudian menteri terkait lainnya, dan juga para penegak hukum yang harus lebih kuat dan konsisten dalam menegakkan ini. Jadi sebelumnya di tahun 2024 sudah ada itu Satgas ilegal, impor ilegal. Itu diperkuat aja lagi gitu ya. Terus misalnya ini data, masalah data. Kalau kita lihat ada perbedaan diskrepensi yang cukup besar. Ini masalah utamanya. Misal barang jadi di data dari pemerintahan Tiongkok atau Kementerian Perdagangan Tiongkok dicatat jauh lebih besar data yang mereka ekspor ke Indonesia. Tapi dicatatnya di Indonesia sangat kecil. Datanya diskrepensinya sekitar hampir perbedaannya 150%. Itu sangat besar sekali. Dan itu adalah menunjukkan potensi ilegalnya sangat besar. Nah, bagaimana kita bisa melakukan sebuah mitigasi resiko dari sisi pencatatan ini misal. Kan itu bisa kita kerjasama dengan pihak yang otoritas di mitra dagang kita. Nah, sehingga pengawasannya bisa kita lakukan secara lebih sistemik ya dari sisi pencatatan itu. Dan juga ya yang paling penting juga adalah dalam pengawasan di lapangan, SDM kita di lapangan apakah mumpuni untuk dalam melakukan pengawasan itu. Kemudian reform di internal Dirjen Bea Cukai apakah sudah dilakukan, dan itu juga sangat penting. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Tauhid, bagaimana masuk ke jalur-jalur pelabuhan yang non resmi. Itu kan harus penegak hukum yang harus kejaran itu untuk menangkap mafia-mafia itu. Nah, ini yang perlu dilakukan adalah kerja kolaborasi antar sektor kementerian dan penegak hukum yang solid dan konsisten. Tidak boleh semangat di awal saja. Memang kita harus melakukan kerja kolaboratif yang konsisten dalam melakukan penegakan hukum tersebut. Dengan begitu kita akan memberikan pesan mafia tidak lagi seenak-enaknya saja melakukan impor ilegal. Dan juga pengawasan dalam proses penjualan di marketplace, di pasar itu data yang saya dapat sekitar 40% itu banyak sekali barang-barang ilegal, hampir mencapai 40% ya, yang tidak ada SNI-nya, artinya itu terindikasi ilegal. Dan ini harus juga ditertibkan ya, dan karena itu merugikan industri kita dan merugikan masyarakat juga, demikian. Baik, Bang Lid, nanti juga mungkin saya ingin mendalami juga terkait dari regulasi, apakah dari DPR ini akan mendorong regulasi yang cukup kuat, karena Pak Menkyu mengatakan sejauh ini dari Kementerian Keuangan hanya mengeluarkan uang untuk pemusnahan, sedangkan sanksi untuk para pelaku ini tidak tegas sehingga tidak ada efek jera. Nanti akan seperti apa ya, kita juga akan kembali berbincang dengan dua narasumber lainnya, tapi sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, melanjutkan pertanyaan Ratih ke Pak Walid tadi terkait bagaimana kemudian Menteri Keuangan Purbaya juga menggarisbawahi terkait kasus impor
baju bekas ilegal yang cukup menciderai keuangan negara, di mana Pak Khalid Purbaya juga menanggapi bahwa ini aturan atau regulasi ada yang harus dikembangkan atau diperketat. Selain memusnahkan yang tentunya juga mengeluarkan keuangan negara, tetapi juga ada sanksi administratif berupa denda bagi para pelaku impor baju bekas ilegal. Jadi begitu. jangan cuma blacklist aja Bang, biar ada efek jerahnya begitu. Apakah regulasinya harus diperketat? Saya kira bagus juga kalau memang ada revisi di aturan. Misal tadi disampaikan ada sanksi ekonomi atau denda kepada korporasi yang melakukan impor ilegal. Memang beberapa peraturan memang kan belum diadaptasi ya dengan situasi saat ini ya. Integrasi sistemnya belum dilakukan, kemudian tadi sanksinya harus diperkuat. Kemudian perkembangan e-commerce yang sudah semakin pesat, itu memang perlu beberapa aturan yang dilakukan revisi sehingga sesuai dengan perkembangan zaman, karena memang sudah butuh dilakukan perubahan, misal seperti undang-undang kepabeanan ya, dan juga beberapa undang-undang pasal terkait di undang-undang perdagangan juga. Tapi di sini sebenarnya dalam jangka pendeknya itu adalah penguatan dari tadi yang tadi Satgas tadi sudah dibuat, itu dikuatkan lagi aja, karena ini bukan hanya tugas Kementerian Keuangan, ada Kementerian Perdagangan di sana ya, dan juga aparat-aparat para penegak hukum, sehingga multisektor gitu. Kemudian dibuat kerja kolaborasi di sini. Jadi Satgasnya bukan hanya di level kemarin di Permendak ya, status hukumnya itu hanya di level kementerian teknis terkait, tapi harus dilakukan multi sektor atau multi kementerian dan aparat penegak hukum, sehingga itu menjadi kerja nasional. Ini saya pikir yang lebih penting ya. Undang-undang ada yang mau direvisi, oke, disesuaikan gitu ya. Peraturan-peraturan apa yang mau disesuaikan, oke. Tapi yang lebih penting adalah konsistensi penegakan hukumnya. Ya, dengan begitu mafia impor ilegal ini bisa kita berantas. Ya, kalau kita setengah hati, ya, pukulan yang tidak mematikan itu justru akan memperkuat nantinya. Ya, kita harus pukulan kita itu harus mematikan gitu ya, bukan justru menguatkan. Jadi kita harus serius, tidak boleh setengah hati dalam menuntaskan dan memberantas mafia impor ilegal ini. Baik, Mas Tauhid, kalau berbicara mengenai berantasnya ini kan memang dari hulu ke hilir ya, regulasi dibenahi, sanksinya harus ada. Kemudian juga sempat dipertanyakan kepada Pak Menkyu nanti bagaimana nasib dari UMKM yang ternyata kerjaannya di situ, kerjaannya adalah berjualan barang-barang import yang ternyata ilegal. Nah, harus dipikirkan juga tuh bagaimana nasib-nasib mereka dan apa solusi ke depannya. Ya, saya kira memang pertama ya soal regulasi tentu saya sepakat harus tegas begitu ya. Tetapi juga bagaimana kita juga menempatkan posisi UMKM yang terlanjur ya berbisnis di sektor itu begitu ya. Menurut saya ya harusnya dikoneksikan dengan antara pelaku industrinya dengan pelaku tradernya. Nah, memang yang kita lihat apakah memang ini kan kadang-kadang importer langsung, tapi dia tidak dihubungkan dengan pelaku industri yang menghasilkan produk berkualitas bagus. Misalnya kasusnya kan pelaku misalnya untuk industri sepatu. Banyak sekarang yang sudah mau trennya ikuti global dari Malang, dari manapun, tapi tidak terkonekkan dengan pelaku industri, termasuk pakaian dan sebagainya. Karena kan yang kita lihat banyak mereka yang suka import ini karena brand. Begitu ya, karena brandnya brand global dan sebagainya, harganya murah begitu. Nah, ini yang saya kira ya kita harus stop yang seperti itu. Kita justru harus mengembangkan produk UMKM yang sudah memiliki standar internasional, kemudian mereka diberikan katakanlah jaringan untuk bisa memasarkan secara global, paling tidak di pasar Indonesia. Yang begitu-begitu harusnya sudah mulai dihentikan. Kalau sekarang kan mudah sekali kita temui di TikTok, kemudian di e-commerce dan sebagainya, justru yang tadi begitu ya, yang kemudian bisa penjual langsung begitu ya. Bahkan kita lihat yang bekas-bekas ini justru masuk ke kita begitu, harganya murah sekali begitu, termasuk misalnya jasa titip dan sebagainya yang justru memperbesar peluang itu bisa masuk begitu. Saya kira mau tidak mau harus diatur, nggak mungkin nih. Yang bekas-bekas ini memang tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Atau bisa untuk daur ulang dan lain sebagainya. Ya sebenarnya kalau daur ulang jatuh biayanya lebih mahal.
Oh, Jauh lebih mahal Memang begitu. tidak usah Tidak usah sama sama sekali. harga sebelumnya ya. Betul. Kita di negara-negara lain kan malah tidak boleh begitu ya. Itu kan limbah juga mungkin ya. Ya, karena tentu ada konsekuensi limbah dan sebagainya yang berbahaya ya buat kesehatan dan sebagainya begitu. Ini yang kemudian memang harus kita atur dan batasi. Gitu ya. Ya, termasuk pintu-pintu masuknya nih. Itu dia menjadi Ya, pintu masuknya pelabuhan-pelabuhan besar ini kan mudah dari Jalan negara tikus, tetangga. kalau kata Mas Tauhid. Betul, Dan betul. kalau Pak Yamin sendiri melihat bagaimana kemudian sebenarnya kasus ini kan kalau kita mungkin sebagai pembeli, kita beli dengan harga murah, dapat Senang barang bagus, aja, senang-senang gitu. aja. Nah, Nah, betul, betul. PR-nya di mana sekarang untuk membenahi ini? Apakah memang ada harga ataupun kualitas yang harus dibenahi dari pengusaha UMKM kita, atau mungkin dengan menyetop impor ilegal ini justru juga akan memberikan angin segar bagi pengusaha UMKM kita begitu? Betul, sebetulnya dengan adanya illegal import ini kan sebetulnya masalah utama kita bersama, nggak hanya beberapa pihak aja, tapi menyangkut semuanya. Tetapi kalau UMKM memang kalau kita bangun, kita dorong dan memberikan training-training untuk memproduksi produk lokal ataupun yang jual, pasti bisa. Ya. Daripada kita membiarkan mereka menjual yang sesuatu yang illegal. Iya. Dan itu tidak akan baik. Baiknya gitu. Tapi Berbicara kualitas juga bagaimana kemudian? Apakah memang kualitas yang masih harus ditingkatkan untuk bersaing dengan negara-negara lain begitu? Oh, UMKM di Indonesia sekarang kalau secara kualitas sudah baik, Pak. Betul. Cuma kadang-kadang mendapatkan order yang kurang. Nah, ini adalah tugas pemerintah untuk roadshow ke negara-negara lain, memperkenalkan, mempromosikan produk-produk UMKM PR-nya kita. adalah dipromosi ya. Betul, artinya Pak. bagaimana Iya. ya, mempromosikan produk-produk kita. Benar. Begitu Iya. ya. Itu Jadi- salah satu cara meningkatkan UMKM untuk lebih naik kelas lagi, Pak. Produksi sudah kualitas sudah bisa bersaing. Karena banyak juga brand-brand luar yang brand besar ya, artinya juga awalnya memesan barang dari ataupun bahan dari Indonesia begitu. Betul, Pak. Sekarang salah satu anggota kita aja untuk ekspor dari Indonesia Ya. itu kurang lebih average 1 tahun 500 juta US dollar. Wow. Lumayan. Baik. Gitu. Jadi sebenarnya kita berharap ini tidak hanya omong-omong semata, Ya, tapi kita benar-benar harapkan begitu. direalisasikan oleh pemerintah, khususnya Menteri Keuangan. Karena balik lagi, akhirnya yang tergerus adalah industri lokal atau memang perusahaan-perusahaan yang memang secara legal mengimpor barang-barang yang tadi dikatakan 50% loh sebenarnya udah pajak apa-apa segala macam ya. lebih. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah hadir pada pagi hari, Terima kasih. Pak Terima Yamin, kasih. Pak Tauhid, Pak dan Tauhid juga Bang Khalid. Bang Khalid yang sudah bergabung bersama kami melalui via Zoom. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami akan hadirkan beragam informasi menarik. Salah satunya ini sering dibully oleh teman sekolah. Seorang siswi di Bandar Lampung harus putus sekolah karena trauma. Sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Miris ya, Ratih, bagaimana kemudian fenomena-fenomena bullying yang saat ini masih saja sering terjadi. Di mana ini ada salah satu kasus sering dibully teman sekolah, seorang siswi di Bandar Lampung harus putus sekolah karena merasa trauma. Jadi karena sebenarnya pekerjaan orang tuanya adalah pemulung, jadi katanya sering dihina-hina, dibully. Tidak boleh. Ini GD memutuskan untuk berhenti sekolah karena merasa trauma, kerap dibully sebagai anak pemulung. Siswi SMP Negeri 13 Bandar Lampung ini memutuskan berhenti sekolah saat duduk di bangku kelas 8 pada 2023 lalu. Anak kedua dari 6 bersaudara tersebut saat ini menjadi anak putus sekolah dan harus mengubur dalam cita-citanya. Sebenarnya mulia banget loh cita-citanya sebagai guru. Dan sejak putus sekolah, saat ini GD harus membantu orang tuanya mencari rongsokan demi menyambung hidup. Jadi ibu dari GD mengatakan putrinya berhenti sekolah setelah dikeluarkan oleh pihak SMPN 13 Bandar Lampung. Ia membesarkan 6 orang anaknya dari hasil memulung botol bekas hingga kardus dan menginginkan sebenarnya pemerintah agar memperhatikan sang anak agar bisa sekolah lagi. Apapun pekerjaan orang tua, seharusnya seorang anak bangga, apalagi bisa sampai menyekolahkan anak-anak mereka. Betul. Jadi kita seharusnya tidak boleh malu ya. Kita coba mendalami mengenai kasus ini dengan Bapak Thomas Ameriko, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Selamat pagi, Pak Thomas. Selamat pagi, Pak Thomas. Selamat pagi, Mbak Rati dan Mas Filipus. Terima kasih. Pak, ini sebenarnya juga
kita sempat mendengarkan di media sosial ya Pak, viral juga di media sosial bahwa seorang anak yang dibully di sekolahnya bahkan terpaksa untuk keluar dari sekolah dan juga tidak mau kembali ke sekolah karena trauma Pak. Nah, kasus ini sendiri dari Disdik Provinsi Lampung seperti apa penanganannya dan penjelasannya Pak? Sebenarnya Mbak, informasinya kan banyak hal ya di lapangan, banyak versi dari pihak orang tua, kemudian ada juga klarifikasi dari pihak sekolah, kemudian dari Pemkot juga, kemudian dari kepala sekolah juga. Ada yang mengatakan dibullying, ada yang mengatakan dia memang berhenti sekolah, ada juga yang mengatakan bahwa yang bersangkutan karakternya mungkin tidak cukup baik gitu kan. Tapi apapun versi itu, Dinas Pendidikan harus hadir menyikapi persoalan yang terjadi yang sudah terlanjur viral. Pak Gubernur memerintahkan kepada kami untuk bagaimana hak-haknya menjadi haknya untuk sekolah itu kita bantu. Intinya adalah kami Pemprov menjamin anak ini tetap sekolah. Bukan hanya Gina, Mbak, yang putus sekolah atau saat ini sekolah di PKBM, tetapi kedua adiknya juga demikian. Kami kemarin berkunjung beberapa hari yang lalu memastikan kepada orang tua dan anaknya apakah berniat melanjutkan sekolah. Kami motivasi dan alhamdulillah mereka semangat dan kami fasilitasi untuk sekolah sesuai dengan program Pak Presiden. Ada sekolah rakyat ya yang nanti boarding school dibiayai seluruhnya oleh negara, dan alhamdulillah mereka bisa nanti kita masukin di SMA, kemudian SMP, kemudian SD yang ada di Provinsi Lampung. Intinya adalah kami menjamin anak sekolah di Lampung bisa tetap bersekolah. Itu Mbak. Baik, Pak Thomas, kami penasaran Pak. Tadi Pak Thomas juga sudah menjelaskan bahwa pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sudah menemui keluarga dari siswi yang putus sekolah begitu ya. Kenapa tidak kemudian dimasukkan ke sekolah yang sama, Pak Thomas? Apakah memang ini ada kasus bullying yang membuat siswi tersebut trauma untuk kembali ke sekolah yang sama, atau memang ada himpitan ekonomi di sana, Pak Thomas? Sebenarnya beliau ini anak ini kan memang sudah pindah ya, tidak sekolah lagi karena kejadiannya kan 2024. Viralnya baru sekarang Februari, kejadiannya itu Februari dan viralnya sekarang, dan yang bersangkutan ini kan sudah pindah sekolah ke PKBM tuh. Maka kemudian kita ya kan tanyakan kembali, mau nggak tuh ada sekolah rakyat di Provinsi Lampung yang semua itu proses pembelajarannya kemudian proses pembiayaannya ditanggung oleh negara. Mereka semangat gitu loh. Nah, masalah bullying kemudian hal-hal yang lain, nanti kami akan berkolaborasi dengan psikolog, kemudian pihak-pihak pemerintah Kota Bandar Lampung, kemudian nanti dari guru BK-nya, supaya anak ini kita bimbing, kita bina untuk menjadi individu yang berkarakter, individu yang baik ke depan, supaya anak-anak ini bisa melanjutkan sekolah dan sukses di kedepannya, Mas Filipus. Itu demikian. Ya Pak, saat ini sang anak memang juga mungkin sebelum kejadian ini memang sekolah sambil membantu sang ibu ya. Kabarnya orang tuanya, yakni ayahnya sudah meninggal dunia ya Pak ya? Iya. Karena kan di lapangan kan banyak versi ya, Mbak Ratih. Pihak sekolah mengatakan bahwa yang bersangkutan kan berdasarkan catatan surat ingin berhenti dan pindah ke pondok pesantren. Di satu sisi juga mengatakan ada terjadi bullying. Nah, kesimpang siuran ini kita kesampingkan dulu deh. Yang penting adalah anak ini kita bantu untuk sekolah dulu. Setelah itu nanti kita akan hadirkan psikolog, kemudian kita dorong guru BK dan beberapa pihak, kita dampingin nih perjalanannya. Dan alhamdulillah ketiga anaknya ini ceria semua sekarang, ceria dan mereka ini memang betul-betul punya niat sekolah dan negara harus hadir. Nah, Pak Gubernur memerintahkan kepada kami yang selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung mengawal ini mereka untuk tetap melanjutkan sekolah, gitu loh.
Gitu, Baik. Mbak. Bagaimana juga Disdik dari Disdik Provinsi Lampung, Pak Thomas, memastikan anak ini tidak lagi menjadi korban bullying di tempat manapun ia nanti mengenyam pendidikan? Betul. Kita akan penguatan pengawasan ya. Kemudian kita akan coba menyiapkan kader-kader sebaya untuk melakukan mitigasi awal di sekolah, di tempat dia sekolah untuk melakukan pengawasan. Begitu juga nanti ada tim sekolah yang dikomandai oleh guru BK untuk lebih aktif ya kan melakukan pendampingan dan monitoring kepada siswa yang ada di sekolah gitu, supaya bullying ini tidak terjadi. Termasuk juga kami akan coba mendorong ya kan psikolog untuk masuk sekolah, kemudian juga mendorong OSIS berperan sebagai garda terdepan untuk bagaimana melihat teman-temannya yang berpotensi melakukan bullying terhadap teman sebayanya di sekolah. Intinya itu ke depan. Baik. Baik Pak Thomas, kami juga penasaran Pak, kemudian bagaimana kan pihak dari Disdik sendiri kan sudah bertemu dengan keluarga dan juga siswi dari mereka yang putus sekolah. Nah, ini kan yang cukup menarik, kemudian Disdik sendiri memasukkan mereka ke sekolah rakyat yang mana memang salah satu program yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah memang sebelumnya dari keluarga siswi yang putus sekolah ini juga minim informasi terkait sekolah rakyat sehingga pihak Disdik sendiri harus datang menjemput bola kemudian untuk menawarkan memasukkan mereka ke sekolah rakyat, begitu Pak Thomas melihatnya? Kan sekolah rakyat ini kan baru ya program Pak Presiden. Dan di Lampung juga baru berdiri dan alhamdulillah sudah berproses gitu loh. Selama ini kan anak-anak yang tidak mampu kan di sekolah negeri ya kan bercampur dengan anak-anak yang mungkin berkemampuan, dan Pak Presiden kan mengkhususkan supaya anak-anak ini dapat perlakuan khusus yang betul-betul kurikulumnya khusus gitu, dibantu secara pembiayaan, kemudian didampingi supaya mereka ini bisa ke depan itu menjadi garda terdepan untuk peningkatan kesejahteraan keluarganya. Jadi kami tawarkan sekolahnya boarding, kemudian dibiayai, dan guru-gurunya juga rekrutmennya kan bagus-bagus tuh yang sekolah rakyat. Nah mereka senang gitu loh. Kami mau Pak katanya. Nah ini yang alhamdulillah kita akan coba bantu. Dan alhamdulillah juga kita sudah berkoordinasi dengan sekolah rakyat, mereka siap menerima gitu loh. Baik, semoga traumanya bisa hilang begitu ya Pak, siswi GD ini kemudian juga bisa melanjutkan sekolah. Kalau kita tahu di sekolah rakyat ini kan memang mengeluarkan potensi-potensi anak-anak yang ada di Indonesia. Jadi bisa dilihat potensinya apa, walaupun anak pemulung tapi bisa sukses di masa mendatang begitu ya. Harapan kami bersama seperti itu Pak. Terima kasih banyak Pak Thomas Ameriko, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, sudah berbagi informasi pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Pemirsa, inilah Ratih pentingnya kalau berdoa kita selalu diberikan umur yang panjang, kesehatan, begitu ya. Karena ternyata 69 tempat pemakaman umum yang tersebar di 5 wilayah DKI Jakarta ini penuh. Waduh, jadi hal ini terjadi dari 80 tempat TPU yang ada. Kondisi ini membuat sebagian besar TPU hanya melayani sistem pemakaman tumpang atau makam keluarga. Jadi tumpang tindih ya, biasanya digabungkan 2 anggota keluarga dalam satu liang lahat gitu ya. Nah, pemerintah juga tengah mengoptimalkan penggunaan lahan yang tersisa. Gubernur DKI Jakarta pun sudah mengakui sejumlah TPU di Jakarta ini sudah penuh dan tak lagi menampung makam baru. Pihaknya tengah mengkaji opsi lahan baru untuk TPU yang ada. Kalau mau mungkin yang booking jauh-jauh hari ya, tapi itu harganya lebih mahal. Kirain antrian BLT atau bansos saja, ternyata antrian TPU juga panjang. Dan untuk itu kita sudah terhubung dengan rekan kami Zinedine Duhan untuk mengetahui bagaimana kemudian salah satu TPU Cikoko di Jakarta Selatan yang terindikasi penuh begitu ya. Selamat pagi Zinedine Duhan, silakan dengan laporan Anda. Ya, Philip, Rati, dan juga pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi on Location. Benar sekali bahwa khusus di Jakarta Selatan sendiri ada 16 TPU sebetulnya, dan 9 diantaranya ini sudah dinyatakan penuh. Salah satunya titik tempat saya mengabarkan ini merupakan TPU Cikoko yang berada di Jakarta Selatan, dan dapat kami kabarkan ini secara kasat mata memang sangat terlihat sekali bahwa TPU ini cukup penuh dari
mulai masuk gerbang hingga ke ujung dalam. Tadi kami sempat melihat bahwa untuk berziarah atau menghampiri salah satu makam ini harus sampai melangkahi dari makam lainnya, karena jarak antara bagian atas dan bagian bawah makam ini dengan makam yang lainnya ini sangat berdempetan. Bahkan beberapa sudah ada yang hampir menyatu antara makam kiri dengan makam kanan. Nah, dapat kami gambarkan juga kepada Anda bahwa sistem tumpang tindih sudah dilakukan di TPU Cikoko ini sejak beberapa tahun yang lalu, karena jika kami pantau di sini rata-rata setiap makam ini sudah dilakukan tumpang tindih sebanyak kira-kira sekitar 2 hingga 4 jenazah yang berada di dalamnya. Salah satunya ini yang berada di samping saya. Assalamualaikum, di sini ada 4 nama yang tertulis, ada Arsad bin Sapar, lalu juga 3 orang lainnya yang memang berada di dalam satu makam. Nah, biasanya ini yang berada di dalam satu makam ini merupakan saudara-saudara atau masih ada hubungan kerabat, karena jika kami cari tahu tadi kepada warga sekitar dan juga petugas menyebutkan bahwa ini untuk tumpang tindih sendiri memang ada beberapa syarat, yang mana minimal untuk makam sendiri ini sudah berusia 3 tahun dari jenazah terakhir yang memang dimakamkan pada makam tersebut. Lalu juga biasanya ini hanya dilakukan untuk keluarga saudara atau yang masih ada hubungan keluarga. Lalu harus ada izin dari ahli waris. Penempatan juga tidak boleh merusak posisi dari jenazah lama, dan juga dilakukan resmi oleh petugas dari TPU. Dan hingga saat ini juga memang kegiatan di makam biasanya pada pagi hari cukup banyak yang membersihkan makam maupun juga yang berziarah. Namun kami pantau dari beberapa saat yang lalu ini masih sangat sepi, dikarenakan juga kapasitas makam yang tidak banyak, sehingga juga warga sekitar juga memilih untuk memakamkan sanak saudaranya jika ada yang meninggal, mencari ke tempat lain atau opsi lain. Adapun selain dari TPU Cikoko ini ada beberapa makam lain di Jakarta Selatan yang penuh. Tadi ada 9 dari 16, yaitu ada di TPU Tanjung Barat, lalu TPU Jagakarsa, TPU Kampung Kongsi, TPU Grogol Selatan, lalu di Kebagusan, di Pisangan, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan juga titik tempat saya mengabarkan ini Cikoko. Nah, ini adalah 9 yang sudah terkonfirmasi bahwa lahannya sudah 100% full. Namun juga di luar dari 9 ini tentunya ada beberapa TPU besar lainnya. Seperti yang kita tahu ini ada Menteng Pulo, lalu juga Jeruk Purut, dan juga Tanah Kusir. Ini yang sudah dikonfirmasi bahwa kapasitasnya sudah mencapai 95%, sehingga ini beberapa masyarakat ini memilih untuk melakukan booking terlebih dahulu. Ini biasanya booking ini dilakukan untuk mengamankan jatah tempat atau lahan, di mana nanti suatu saat jika meninggal seperti itu ingin dimakamkan biasanya di sebelah dari keluarganya atau satu deret ini merupakan makam keluarga, sehingga membayar lebih awal untuk menetapkan lahan tersebut untuk dirinya sendiri maupun sanak saudara yang nantinya jika meninggal bisa dimakamkan di tempat tersebut. Nah, jika tidak kebagian, maka diputuskan untuk dilakukanlah tumpang tindih di makam keluarganya sendiri. Nah, untuk itu pemerintah DKI Jakarta juga saat ini sedang mengkaji solusi lain, seperti itu mencari lahan-lahan lain yang mana nantinya bisa digunakan sebagai makam dan menjadi salah satu solusi untuk penduduk yang pada daerah dengan penduduk padat seperti Jakarta Selatan. Selain dari Jakarta Selatan juga tentunya di beberapa TPU lain ini masih cukup banyak yang terjadi penuh seperti itu untuk dari segi makam sendiri, sehingga memang di Jakarta sudah sangat padat. Lagi-lagi dapat kami kabarkan juga kepada Anda bahwa di makam ini juga sudah dilakukan tumpang tindih selama beberapa tahun, seperti salah satu contohnya di sini yang wafat pada tahun 2012, lalu sebelumnya juga sang ayah wafat pada tahun 1986. Ini biasanya kalau di Cikoko sendiri tumpang tindihnya sudah mencapai 4 orang atau 4 jenazah dalam satu liang lahat. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio Philip Prati. Terima kasih Zinadin Duhan atas laporannya langsung dari TPU Cikoko, Jakarta Selatan.
Ya, jadi sebenarnya solusinya ada beberapa ya yang ditawarkan oleh Pemprov DKI. Yang pertama nantinya akan dibuka lahan pemakaman baru di luar wilayah Jakarta. Ini masih dikaji. Atau memang nantinya akan dibuat makam bertingkat. Ini terinspirasi dari negara-negara lain seperti Singapura, Hong Kong, dan di Tokyo juga sudah ada. Tadi dikatakan kalau mau booking. Jadi sekarang tuh yang kepikirannya gini, Philip, bukan hanya memikirkan asuransi kesehatan, tapi booking untuk kematian. Juga untuk kematian ya. Kalau saya tapi lebih memilih lebih baik diberikan pilihan umur yang panjang, kesehatan gitu. Jangan cepet-cepet lah. Amin, saya doakan ya. Tagihan masih banyak yang belum dibayar. Aduh, udahlah kita harus jeda dulu sejenak ya. Nanti kita hadirkan apa nih? Berita-berita viral salah satunya di segmen selanjutnya kami akan hadirkan informasi yang viral diduga pengemudi salah injek gas. Ini mobil masuk ke lobi hotel. Sesaat lagi pemirsa. Masuk ke dalam segmen viral nih, harap hati-hati untuk Anda yang mengemudikan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 nih. Karena ada yang salah injak gas sehingga harus masuk lobi hotel. Ini antara kurang fokus atau lagi buru-buru mikirkan check-in. sesuatu. Biasanya buru-buru check-in, jadi langsung diparkirkan mobilnya gas ke lobi gitu ya. hotel begitu ya. Dimana aksi ini kemudian viral pemirsa di media sosial. Sebuah video yang memperlihatkan mobil yang berada di lobi sebuah hotel. Kita saksikan ini sudah dalam kondisi porak-poranda, menabrak bagian depan lobi bahkan hingga masuk ke restoran hotel. Tentunya menurut keterangan pegawai hotel, mobil yang bermuatan 5 orang tersebut awalnya terparkir di depan hotel. Namun tiba-tiba saja melaju menabrak pintu hotel hingga masuk ke lobi. Diduga ini pengemudi tidak biasa dalam mengendarai mobil listrik sehingga keliru menginjak gas terlalu dalam. Akibat kejadian ini mobil bagian depan rusak parah sementara pintu kaca lobi hotel ini pecah dan beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian ini. Tapi yang pasti membuat kaget para pengunjung yang berada di lobi hotel ya. Betul, soalnya untung nggak langsung masuk kamar nih ya, masih di lobi gitu maksud mobil. Hotel, berarti mobilnya ngantuk begitu ya langsung. Lelah kayak. Ya, kita ke berita viral selanjutnya pemirsa. Ini viral di media sosial, seorang pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kota Bekasi, Jawa Barat yang menjadi korban dugaan pelecehan dan kekerasan begitu yang dilakukan oleh atasannya sendiri. Jadi aksi dugaan pelecehan dan penganiayaan tersebut terjadi saat korban sedang berada atau bekerja di ruang kantor. Jadi kalau kita lihat dari CCTV ya, ini juga viral di media sosial, bahkan pelaku dan korban ini tidak hanya seorang diri ya. Ini insiden berawal saat korban ini meminta berkas pekerjaan kepada pelaku, namun berkas yang diberikan ternyata tidak sesuai. Sehingga terjadi perselisihan. Ini kan terlihat juga ada orang lain di situ ya di lokasi. Perselisihan, kemudian pelaku diduga mulai melakukan tindakan pelecehan dan juga kekerasan kepada korban. Aksi serupa ternyata sudah beberapa kali dialami korban, bahkan korban ini sering juga dimaki tanpa alasan. Korban sudah melaporkan kasus ini ke Polres Metro Bekasi Kota dan Kementerian Tenaga Kerja, serta sejumlah lembaga pendamping korban kekerasan. Kasus tersebut kini ditangani unit Reskrim Polres Metro Bekasi Kota. Ya semoga dapat keadilan lah ya untuk korban, karena sering mendapat kekerasan secara verbal, psikis bahkan juga ada tindakan secara fisik yang dilakukan oleh pelaku begitu. Baik, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Ada sebuah video memperlihatkan gerbong KAI komuter lain ini tergenang air dan juga viral di media sosial. Ini bukan kolam ya berarti ya? Bukan dong. Memang karena bocor begitu ya, diduga ini kebocoran yang terjadi di gerbong KAI komuter lain, di mana beberapa sepatu yang dipakai penumpang ini juga tampak basah akibat genangan ini. Bahkan sejumlah penumpang ada yang menggulung celana agar tidak terkena air. Berarti cukup dalam ya kalau sampai ada beberapa penumpang yang harus menggulung celana mereka begitu. Meski demikian, tinggi air yang mengalir di lantai gerbong ini sebatas telapak kaki, di mana air masuk ke dalam gerbong bukan karena kebocoran, melainkan akibat terpaan air hujan saat kereta terbuka di salah satu stasiun. Meski begitu ya, petugas kebersihan langsung melakukan penanganan demi kenyamanan penumpang. Mudah-mudahan tidak akan berefek terhadap keretanya ya. Betul sekali. Takutnya kan ini listrik ya. Listrik ya soalnya.
Tapi agak menjadi sebuah tontonan juga dan komentar netizen cukup beragam terkait hal ini ya kan. Kita beralih ke berita viral lainnya pemirsa, sebuah mobil pick-up berwarna putih bermuatan nanas tertimpa pohon besar. Ini terjadi di Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat. Video tersebut ini kemudian ramai diperbincangkan karena viral di media sosial. Ini bawa rumah SpongeBob ya. Iya, tapi kasihan banget ya lihat kondisi dari mobilnya ringsek parah ya. Dan itu kan pohonnya cukup besar ya. Bahkan 2 orang tewas akibat Iya, kejadian dalam ini. video yang beredar memang di media sosial ada sebuah batang pohon yang besar tumbang menimpa bagian depan mobil hingga pengemudi dan juga penumpang ini sulit untuk dievakuasi. Insiden terjadi di tengah kondisi hujan yang saat itu memang sedang deras. Awalnya memang pick up melintas menuju ke Bandung, namun tiba-tiba sebuah pohon besar tumbang tak mampu menahan hembusan angin dan juga menimpa bagian kepala mobil hingga rusak. Korban yang memang berada di dalam kendaraan tersebut berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke puskesmas setempat. Ada 3 korban, namun 2 orang korban tidak dapat diselamatkan. BPBD Subang mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat hujan deras dan angin kencang, terutama untuk di kawasan yang memang pohonnya banyak, perbukitan karena bisa rawan longsor. Dan pohon tumbang juga salah satunya menjadi ancaman bagi para pengendara yang melintas begitu ya. Baik, kita bergeser ke informasi yang viral lainnya pemirsa. Sejumlah warga negara diduga terlibat kericuhan saat berusaha untuk melarikan diri dari perusahaan penipuan online di kota Chetum, Provinsi Kendal, Kamboja. Kedutaan besar di Phnom Penh mencatat WNI yang diamankan kini berjumlah 110 dan 67 orang akan segera dipulangkan ke tanah air. Dalam akun Instagram ini ya, KBRI menjelaskan bahwa 110 WNI itu diamankan di detensi imigrasi setempat, di mana mereka ini kemudian didata untuk dipulangkan. Ya pemirsa, berita-berita viral tadi tentunya sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Filipus Yonaso. Saya Kamarati Kusuma pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.